Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan dengan tingkat kenaikan bervariasi, sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi, max pay 280%. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama RB dan akan terus berkoordinasi terkait rencana tersebut. Kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simpel-simpel kita naikin apa, naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Nah, contohnya kita akan selalu lihat, ini bagian dari bagi kita menata organisasi, melakukan transformasi, birokrasi seaksuhan, makanya kita kerjasama dengan Menpan, kan pemurasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya kita lihat selalu, Kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa? Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Makanya ditegaskan bahwa dana rapel ini adalah hak penuh para pensiunan, bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan belas kasihan. Ini kewajiban negara kepada mereka yang sudah mengabdi. Puluhan tahun, oke, sekarang kita pahami bareng-bareng. Apa sih sebenarnya dana rapel itu? Dana rapel itu pada dasarnya adalah selisih pembayaran gaji pensiun yang muncul akibat adanya kebijakan kenaikan gaji, pensiunan yang berlaku surut. Artinya setelah aturan kenaikan ditetapkan, sementara itu, penerima pensiun masih nerima gaji dengan nominal lama selama beberapa bulan bukan karena salah pensiunan, bukan karena kelalaian dia, tapi karena sistem butuh waktu buat menyesuaikan. Selisih antara gaji lama dan gaji baru, itulah rapel, selisih itu nggak hilang. Nggak hangus, negara nyatet itu sebagai kewajiban yang harus dibayar, dan sekarang kewajiban itu sedang dan sudah ditunaikan, dibayarkan sekaligus kepada penerima, sesuai perhitungan masing-masing. Siapa saja yang dapat penerima? Rapel ini luas banget, jadi penting kita paham, biar nggak ada yang ngerasa terlewat, nggak cuman pensiunan ASN yang masih hidup, dan aktif nerima gaji pensiun bulanan, pensiunan TNI dan Polri juga termasuk, negara memastikan pengabdian nggak dibeda-bedain. Semua yang memenuhi syarat administratif dan tercatat dalam sistem bakal diperlakukan sama. Lebih dari itu, janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum tetap dilindungi. Mereka yang nerusin hidup dengan manfaat pensiun dari pasangan yang udah wafat tetap termasuk. Bahkan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi juga termasuk. Ini bukan kebijakan baru yang tiba-tiba muncul. Ini amanat undang-undang yang jadi dasar pengelolaan dana pensiun. Semua data penerima tersimpan di sistem PT. Taspen dikelola secara terpusat, terintegrasi dan diperbarui berkala. Makanya pemerintah bilang kalau data benar dan aktif, nggak perlu ajukan ulang, nggak perlu bawa berkas, nggak perlu isi formulir baru, nggak perlu bolak-balik ke kantor. Semua pakai sistem. Dalam pencairannya, pemerintah pakai transfer langsung ke rekening penerima. Rekening yang sama yang selama ini dipakai, nerima gaji pensiun bulanan tujuannya jelas, kasih kenyamanan dan keamanan, khususnya buat pensiunan lanjut usia. Negara nggak mau pensiunan capek-capek ke kantor, cuma buat ambil hak sendiri. Dengan sistem ini, pensiunan nggak perlu datang ke kantor Taspen, nggak perlu antre bank, nggak perlu berdiri berjam-jam, cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking atau mobile banking, dana akan masuk otomatis sesuai jadwal. Nggak tahap penyaluran yang ditetapkan, tapi satu hal penting, nominal dana rapel yang diterima tiap orang nggak bakal sama. Perbedaan ini bukan karena sistem error, bukan karena ketidakadilan, perbedaan murni karena perhitungan berdasarkan data masing-masing penerima. Ada beberapa faktor utama yang nentuin besaran rapel. Pertama, gaji pokok terakhir saat masih aktif kerja, terkait langsung dengan golongan dan pangkat. Semakin tinggi golongan pangkat, semakin besar selisihnya kedua jumlah bulan. Keterlambatan sejak aturan kenaikan mulai berlaku, ada yang dapat rapel beberapa bulan, ada yang lebih panjang. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Semua perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem komputer PT Taspen, bukan manual oleh orang, jadi meminimalkan risiko kesalahan. Data ditarik dari basis data yang sudah diverifikasi. Karena itu hasil perhitungan bisa beda antara satu pensiunan dan yang lain, meskipun pensiun di tahun sama. Kalau ada yang pengen tahu rincian perhitungan dana rapel yang diterima, pemerintah nyediain akses resmi, bisa dicek lewat aplikasi Taspen Mobile atau melalui Bank Mitra Taspen. Informasi ini bukan rahasia, bisa diakses terbuka oleh yang bersangkutan,
Jadi kalau ada keraguan, langsung cek jalur resmi tadi. Ada satu hal administratif yang kadang dianggap sepele, tapi penting proses autentikasi atau verifikasi diri yang wajib dilakukan berkala untuk memastikan penerima dana masih hidup dan masih berhak nerima pensiun. Ini standar administrasi di banyak sistem pensiun dunia, bukan kecurigaan autentikasi. Bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi, atau datang langsung ke bank mitra. Kalau ada kendala teknis, jika proses ini enggak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sistem bisa menahan sementara pencairan dana. Ingat ya, penahanan ini bukan berarti hak pensiun dihapus, hak tetap ada, cuma pencairannya ditunda sampai verifikasi selesai. Disinilah peran keluarga penting. Banyak pensiunan nggak terbiasa pakai smartphone atau aplikasi digital, jadi pendampingan dari anak, cucu atau keluarga lain bisa bantu agar autentikasi tetap aktif dan pencairan nggak tertunda. Di tengah kabar baik ini ada peringatan serius. Setiap kali ada pencairan dana besar, pasti ada oknum yang pengen manfaatin. Situasi modus penipuan bisa meningkat, pemerintah dan PT Taspen tegas. Nggak pernah ada petugas yang minta PIN, nomor kartu ATM, kode OTP atau data, rahasia lain lewat telepon atau SMS. Kalau ada yang ngaku petugas dan minta data, private.or administers. Dengan alasan percepatan pencairan, itu pasti penipuan. Semua proses pencairan dana, rapal dilakukan otomatis, tanpa biaya, tanpa syarat tambahan, tanpa perantara, jadi pesan atau telepon mencurigakan. Langsung saja diabaikan. Sekarang kita sampai pada satu pemahaman penting, dana. Rapel ini bukan cuma soal uang yang masuk ke rekening, ini simbol-simbol bahwa negara hadir, bahwa pengabdian nggak dilupakan, bahwa masa pensiun bukan berarti diabaikan, tapi masih ada banyak hal yang harus dibahas lebih dalam. Penyaluran bertahap, apa yang harus dilakukan kalau dana belum masuk, gimana gunakan dana rapel dengan bijak supaya manfaatnya tahan lama? Semua itu akan kita kulik nanti. Untuk sekarang, pahami dulu. Kepastian itu sudah datang, hak itu sedang ditunaikan. Negara udah menegaskan komitmennya. Di bagian berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang sering banget muncul di kepala, pensiunan yang mungkin nggak selalu diucapin, tapi numpuk di kepala, kenapa ada yang udah terima, sementara yang lain belum? Apakah ada masalah data? Apakah hak saya aman? Apa yang harus dilakukan kalau dana rapel belum masuk? Pertanyaan ini wajar banget. Waktu bagi pensiunan kerasa beda. Seminggu bisa kelihatan lama, sebulan bisa berat, apalagi kebutuhan hidup jalan terus. Pemerintah memahami ini dan perlu ditegaskan, penyaluran dana rapel memang dilakukan bertahap. Bukan kebetulan, bukan kelalaian, tapi bagian dari sistem buat jaga stabilitas perbankan. Bayangin kalau semua dana rapel untuk jutaan penerima dicairkan sekaligus, sistem perbankan bisa kepayahan, risiko gangguan teknis naik, dan justru yang dirugikan adalah para pensiunan sendiri. Karena itu penyaluran gelombang dilakukan berdasarkan data yang terverifikasi dan kesiapan sistem. Jadi kalau tetangga atau teman udah dapat, sementara Anda belum, itu nggak otomatis berarti ada masalah. Yang penting, cek status kepesertaan aktif dan data valid. Di banyak kasus dana belum masuk, bukan karena hak bermasalah, tapi karena sistem belum nyampe. Pada tahap pencairan data tersebut, pemerintah resmi menyatakan, selama data benar dan status aktif, dana rapel tetap akan dibayar. Namun jujur juga harus bilang, ada kondisi yang bisa menyebabkan keterlambatan. Misalnya status kepesertaan berubah jadi pasif. Status pasif ini bisa terjadi kalau dalam jangka waktu tertentu nggak ada autentikasi atau verifikasi, sistem kerja otomatis. Kalau nggak ada pembaruan data dalam waktu tertentu, pencairan ditahan sementara sebagai langkah pengamanan. Sekali lagi bukan penghapusan hak, cuma penundaan sampai verifikasi kelar. Solusinya jelas. Pensiunan atau keluarga pendamping bisa perbarui data lewat bank mitra Taspen atau layanan Taspen terdekat. Setelah data diperbarui dan status aktif lagi, pencairan bisa dilanjutkan. Peran keluarga penting lagi di sini. Banyak pensiunan sungkan merepotkan anak atau cucu, padahal pendampingan itu kunci biar hak nggak tertunda. Pemerintah juga sadar nggak semua pensiunan familiar sama sistem digital. Jadi jalur manual lewat bank mitra tetap disediakan. Nggak ada paksaan harus pakai aplikasi kalau kesulitan. Sekarang soal nominal yang sering bikin bingung, kenapa berbeda-beda. Ada yang dapat besar, ada yang lebih kecil, ada yang ngerasa jumlahnya nggak sesuai ekspektasi. Penting diingat, dana rapel bukan angka seragam. Setiap pensiunan punya riwayat kepegawaian berbeda. Golongan beda, pangkat beda, masa kerja beda, jumlah tanggungan keluarga beda.
Waktu mulai berlakunya kenaikan bisa beda, tergantung jenis pensiun. Semua variabel masuk ke sistem perhitungan, jadi nggak tepat bandingin nominal satu orang dengan yang lain. Perhitungan rapel dilakukan berdasarkan gaji pokok, terakhir ditambah penyesuaian tunjangan yang relevan, dikali jumlah bulan keterlambatan. Sistem PT Taspen hitung otomatis, nggak ada ruang tawar-menawar, nggak ada intervensi manual, makanya dianggap objektif dan transparan. Kalau masih ragu, cek rincian di aplikasi Taspen Mobile atau lewat bank mitra, semua tanpa biaya. Kalau ada yang nawarin percepatan dengan imbalan uang, itu bukan jalur resmi, hati-hati waspada terhadap penipuan. Covid harus diulang-ulang tiap pencairan dana besar. Selalu muncul modus baru, ada yang ngirim pesan seolah-olah dari Taspen, ada yang telepon ngaku petugas bank, ya ada yang sebarkan tautan buat verifikasi ulang. Ingat Taspen dan bank nggak pernah minta PIN OTP, nomor kartu ATM atau data rahasia melalui pesan atau telepon. Nggak ada biaya administrasi, nggak ada potongan, spesial semua proses otomatis. Kalau ada permintaan data pribadi itu tanda bahaya. Banyak kasus tragik karena panik, pensiunan takut hak nggak cair, lalu ikut instruksi pihak tak bertanggung jawab, dalam hitungan menit, rekening dikuras. Jadi kehati-hatian itu wajib. Sekarang kita ngomongin penggunaan dana rapel. Ini penting, dana rapel memang hak. Tapi gimana mengelolanya yang menentukan manfaat jangka panjangnya? Pemerintah nggak ngatur cara pakai dana ini, putusan di tangan masing-masing penerima. Tapi satu pesan moral, gunakan dengan bijak. Buat sebagian pensiunan dana rapel adalah nafas lega, bisa dipakai buat kebutuhan kesehatan yang tertunda, pemeriksaan rutin obat-obatan, atau perawatan yang nggak bisa ditunda di masa pensiun, pengeluaran untuk kesehatan, bukan pemborosan, itu investasi buat martabat hidup. Selain itu kebutuhan pokok rumah tangga listrik, air pangan, kebutuhan harian, yang mungkin selama ini harus dihemat ketat, dana rapel, bisa bantu menyeimbangkan kondisi keuangan keluarga, kasih ruang bernafas, kurangi tekanan. Buat yang masih mau usaha ringan dana, ini bisa jadi modal kecil buat usaha sesuai kemampuan. Tapi hati-hati, jangan terjebak investasi janji untung besar. Dalam waktu singkat, banyak pensiunan jadi korban bujuk rayu di usia pensiun. Kemanan lebih penting dari spekulasi. Bagi janda duda dan anak yatim piatu, sebagai ahli waris, dana rapel ini adalah amanah yang dilindungi undang-undang. Negara jamin hak keluarga dari abdi negara yang telah wafat. Kalau ada kendala atau oknum yang coba persulit, seluruh pengaduan resmi tersedia, jangan diam. Hak yang dilindungi hukum nggak boleh dipersulit. Satu hal sering luput, jaga status rekening tetap aktif. Rekening lama yang nggak dipakai bisa jadi nonaktif, menghambat transfer. Pastikan rekening yang dipakai untuk teori pensiun tetap aktif dan sesuai data. Kalau ada perubahan rekening, segera perbarui lewat jalur resmi. Pada tanggal 31/2026, pemerintah menegaskan lagi penyaluran dana, rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data valid. Pernyataan ini bukan formalitas, ini komitmen. Tapi komitmen itu butuh kesadaran dari penerima agar data tetap benar dan valid. Banyak keterlambatan bukan karena sistem, tapi karena data yang nggak diperbarui, alamat berubah, nomor rekening berubah, status keluarga berubah. Semua harus dilaporkan biar sistem bisa menyesuaikan. Administrasi memang merepotkan, tapi disitulah kunci kelancaran. Kesimpulan penting, dana rapel sedang dan telah disalurkan, tapi kelancaran pencairan sangat bergantung pada kesiapan data dan kewaspadaan penerima. Negara udah menunaikan kewajibannya sekarang, giliran kita memastikan hak itu sampai dengan aman, tapi pembahasan belum tuntas. Masih ada bagian yang menyentuh sisi paling dalam dari dana rapel ini, bukan teknis lagi, bukan soal sistem, tapi soal makna, penghargaan, rasa keadilan, bagaimana negara memandang para purna, bakti yang telah memberi hidupnya untuk negeri. Kita akan bahas lebih dalam soal makna itu. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju, ya kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali. Dan rentang komando saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri dan ASN untuk menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Benar, saya tidak ragu-ragu saya akan jalankan
Segala perundang-undangan di Indonesia, saudara-saudara sekalian, saya kira cukup sekian. Yang penting itu kan, saudara-saudara semua unsur lain. Sabar saya bukan. Saya menganggap bahwa saya tidak keliru, malah saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar, tapi sudahlah itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu, berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan tuh masih nggak mempan. Secara rohani juga memberikan manfaat yang panjang, jadi rekan-rekan semuanya. Hari ini acara yang sangat bagus, Kering Nekit Wadu Nomorando, bukan hanya saat pensiun, Hanate aktif pun sejahtera dan bahagia. Saat pensiun juga bertambah sejahtera dan bahagia yang disampaikan Pak Agung benar. Jadi Bu Neni kita rancang, kita lanjutkan kajian sistem pensiun nanti sambil kita sampaikan kepada semua pimpinan kita. Bahwa Presiden dan DPR perubahan undang-undang pensiun dan kita dukung yang disampaikan Pak Agung tadi, undang-undang lansia karena semua masyarakat senior perlu dihormati. Ada afirmatif polisi yang melahirkan affirmative action, yang namanya afirmatif adalah tindakan khusus sementara, jadi polisinya juga bersifat khusus dan sementara, khususnya untuk siapa, pralansia sementaranya kapan? Saat melakukan layanan-layanan tertentu, misalnya layanan kesehatan, layanan keuangan, saat di bank misalnya, berbagai negara sudah menerapkan afirmatif polisi yang melahirkan affirmative action. Jadi ada tindakan khusus sementara. Kalau orang mengatakan, Pak, apa itu nggak diskriminatif? Ya, diskriminatif, bad konstruktif polisi. Orang menganggapnya diskriminatif, tapi itu konstruktif. Itulah yang disebut dengan teori afirmatif. Nah, ini penting, rekan-rekan semuanya. Mengapa saya memberikan apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini? Karena kita harus merubah banyak hal yang harus kita persiapkan. Karena saya percaya rekan-rekan, diam itu nyaman, tapi diam tidak akan pernah menghasilkan perubahan, dan saya juga yakin betul bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita menyerah itu mudah, tapi dunia tidak pernah dihasilkan perubahannya oleh orang-orang yang mudah menyerah, jadi kita tidak boleh diam, dan kita juga tidak boleh mudah menyerah, baik kawan-kawan di PKN, kawan-kawan di Korpri, ayo kita terus bergerak, terus nyalakan api semangat, teman-teman semua, walaupun kecil, terus nyalakan. Saya tahu kadang-kadang teman-teman sudah lelah melangkah, tapi teruslah melangkah karena diam tidak menghasilkan perubahan. Lakukan langkah-langkah kecil, lakukan perubahan yang terus-menerus, dan kuncinya adalah kita tidak boleh diam. Diam itu enak, diam itu nyaman, tapi perubahan tidak pernah dihasilkan oleh orang-orang yang berdiam. Kita melangkah, kita bergerak terus, bukan kita yakin bahwa kita akan berhasil atau kita akan sukses, belum tentu.
Tapi yang kita yakin adalah kalau diam, perubahan tidak akan terjadi. Bergerak pun belum tentu terjadi. Perubahan itu apalagi diam. Jadi rekan-rekan semua, sekecil apapun, mari kita di Korpri terus berupaya, di BKN terus berupaya. Semangat kita kalau Korpri itu. Sebagai orang tuanya ASN BKN, sebagai bapaknya ASN, maka kita harus bergerak terus untuk membuat ASN kita saat mulai masuk bekerja, itu udah merasakan kebahagiaan, terus menjadi lebih sejahtera, sampai pensiun itu merasakan, Alhamdulillah saya akan pensiun, sudah akan cukup dan sejahtera. Tapi ini mimpi besar, saya selalu bermimpi besar. Pak Agung ketika masuk jadi ketua umum KOR 10 tahun yang lalu, merancang bisakah kita menerima pensiun yang diberikan 70.000? Itu apa namanya Bu Neni kalau pensiun? Tunjangan hari tua, bisa nggak tunjangan hari tua? Dapatnya 500.000 sampai dengan 1 miliar. Kemudian, saya teringat dengan firman Tuhan, Allah sudah berfirman, kun fayakun kalau itu jadi. Maka jadilah. Kemudian kawan saya, iya Pak Judan, saya pasrah aja kun fayakun. Kalau saatnya dapat 1 miliar, dapat 1 miliar, nggak juga. Begitu saya bilang harus ada ikhtiarnya, saya nambah Bapak dan Ibu, agar saat besok saya umur 60 tahun saya mengambil pensiun atau umur 70 tahun, sesuai guru besar saya ngambil pensiun, dapatnya 500.000 atau 1 miliar saya nambah iurnya, jadi biar jadi kun fayakun. Saya nambah iurnya, yang selama ini kalau dipotong, antara berapa 8% ya untuk THT dan pensiun dan hari tua sekitar 8%, saya tambah menjadi 25%, dari semua penghasilan saya investasikan, saya nambah iurnya, yang tadi saya tes mendapat banyak maka, itu yang saya lakukan dengan kata, dah menyerah. Kalau menyerah nggak akan ada perubahan. Kalau saya diam nggak akan ada perubahan. Belum tentu juga berhasil, tapi perubahan akan ada, saya jamin besok. THT saya lebih besar dari Pak Herman, pensiunnya hampir sama, tapi beliau karena standar, 8% saya 25%, wajar kan ada selisih 17%, nanti pendapatannya juga akan berbeda. Nah, apalagi yang harus kita investasikan, rekan-rekan? Saya berinvestasi besar di 2 titik, satu di pendidikan dan yang kedua di kesehatan. Ini investasi penting di luar investasi finansial. Saya sejak 20 tahun yang lalu mengembangkan bisnis bonsai, jadi saya memberi contoh ke rekan-rekan saya membina ribuan petani bonsai. Jadi teman-teman, kalau saya sedang merancang ini, gift itu kalau ngasih parcel, bukan makanan, ngasihnya pohon bonsai. Nah, kalau mau beli ke tempat saya, ada nggak di Google? Buka Google, coba buka Google. Ditayangkan di sini nggak? Saya sekedar memberi contoh untuk memotivasi teman-teman bahwa yang saya lakukan itu bukan storytelling, tapi true story. Itu ya, coba ditayangkan. Diklik di Google, klinik bonsai. Nah, sejak 20 tahun yang lalu, dulu saya bisnisnya adenium. Tapi rugi kalau hujan banyak yang mati. Jadi beda dengan pohon bonsai itu suka air, adenium itu nggak terlalu suka air. Jadi kebanyakan air itu mati, dan diklik coba, klik klinik bonsai. Nah ini. Jadi ini teman-teman bisnis saya. Itu pohon kecil-kecil. Jadi kalau mau cari bonsai, klik klinik bonsai Dr. Fatah itu. Nah itu ada Aziz Gagap main ke rumah saya. Beli bonsai, klik nah ini. Nah ini cocok bagi yang muda-muda. Jadi kalau muda pohon bonsai itu murah, let's say was 100.000, 200.000 yang mahal juga ada, yang 100.000 juga ada, 50.000 juga ada. Nah, tapi kalau masih muda, anak SMA, anak-anak yang baru masuk PNS, nanti 20 tahun lagi ponselnya udah bagus-bagus. Karena saya udah 20 tahun, nah ponselnya udah layak dijual. Jadi teman-teman kalau mau kasih hadiah buat teman-temannya, jangan kasih roti, apalagi ya buah. Sekali-sekali itu bonsai-bonsai itu boleh itu diangkat. Teman-teman kalau kuat juga saya kasih 1 bonsai, itu angkat sendiri dengan tangan juga boleh. Nah ini true story sekolah, saya mempersiapkan sekolah S2, S3. Kemudian kesehatan saya berolahraga, saya itu Pak Yomo malah pengen pegawai BKN itu. Kita wajibkan punya lingkar pinggang tertentu. Sebagaimana di Jepang karena tolak ukur kesehatan, salah satunya berapa lebar, lingkar pinggangnya, biar berolahraga jadi rekan-rekan, biar kita tidak keluar biaya yang tidak perlu, investasikan untuk hidup sehat, caranya bagaimana, makan teratur, olahraga teratur, tidur teratur, berpikir seperlunya, tidak perlu berpikir yang enggak-enggak. Kalau ada masalah kita selesaikan, kalau itu belum jadi masalah, teman-teman nggak usah pikirkan yang rumit-rumit. Misalnya datang pada saya, Pak saya, pensiunnya nanti bagaimana ya Pak? Sudahlah Ibu berapa tahun pensiunnya? Lagi 8 tahun, kita pikir nanti belakangan. Yang penting Ibu persiapkan. Ibu bisa apa kalau di rumah? Bisa membuka warung, suaminya kerja apa? Suami saya wira swasta bisa usaha, bisa beternak burung,
Bisa usaha ternak lele, ikan gurami, tapi jangan memulai usaha 6 bulan sebelum pensiun telat. Kenapa telat? Jaringannya sudah berkurang. Besok kalau rugi uang buat nutup, ruginya udah nggak ada karena pensiunnya sudah tinggal sedikit. Jadi kalau mau mulai usaha, kami di Korpri, Pak Agung dengan kawan-kawan. Pelatihannya itu 10 tahun sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun, sehingga jaringannya masih ada. Coba kalau saya bisnis bonce. 2 tahun sebelum pensiun ya bonsenya belum jadilah. Orang bikin bonce itu lama, kalau beli baru sudah harganya tinggi, margin keuntungannya akan sedikit. Kita margin keuntungannya banyak, karena kita rawat terlebih dahulu, jadi masih agak panjang usianya. Jadi sekali lagi rekan-rekan Bu Neni, terima kasih rekan-rekan Bu Bri. Bu Sinta dan teman-teman terima kasih banyak. Ini langkah yang bagus. Sekali lagi, Yan Dempsey menghasilkan perubahan. Dan dunia diubah oleh orang-orang yang tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, mari kita tidak boleh diam. Terus bergerak, lakukan perubahan. Perubahan dengan pikiran dan tindakan nyata. Pak, apakah pikiran bisa merubah sesuatu? Bisa dengan edukasi seperti ini. Jadi Bu Neni dengan Korpri, teruslah mengedukasi baik dengan Zoom, atau dengan video-video pendek saja saat beliau mau bangkit, atau mau berhasil, suruh cerita gagalnya juga. Kita harus belajar dari kegagalan sebelum sampai ke keberhasilannya, karena anak-anak muda, rekan-rekan semua ibu bapak, seringkali ke saya ngomong begini, Pak Sudan enak ya, dulu dokternya masih muda, profesornya masih muda gitu, saya bilang deh, ketika saya dulu jadi dokter sekolah, dokter umur 26 tahun teman-teman saya yang lain, nongkrong saya ke perpustakaan, ketik teman-teman salah yang lain memeluk istrinya. Saya memeluk buku dan komputer nulis disertasi. Jadi jangan dilihat orang itu saat berhasilnya, dia hanya tidak menceritakan susahnya, dia sedang tidak menceritakan ketidaknyamanannya. Jadi kalau mau berhasil harus mampu, merasakan tidak nyaman, harus mau, karena kalau ingin nyaman terus diam, itu nyaman tapi tahu-tahu diabetesnya. Meningkat, tubuhnya melar karena nggak mau olahraga sering berasakan tidak nyaman. Capek, sekolah juga begitu, tapi hasilnya akan berbeda. Semakin kuat merasakan tidak nyaman, maka pintu keberhasilan akan semakin besar. Contohnya adik-adik, ya sudah pada minta pindah pada saya. Pak, boleh nggak saya pindah baru ditempatkan, Pak? Kapan saya boleh mengajukan usulan pindah? Saya jawab, hubungi Biro SDM aja. Jadi Bu Ana siap-siap tuh banyak akan menghubungi ibu minta pindah. Nanti ditanya sudah berapa tahun pisah sama keluarga gitu? Ibu udah berapa tahun pernah pisah sama keluarga? Paling lama 7 tahun, tolong bagi tahu adik-adik itu. Kamu berapa tahun, 1 tahun? Aku lihat nih, 7 tahun gitu ya. Untuk jadi eselon 2 harus tangguh. Itu rekan-rekan semuanya, saya apresiasi banyak acara ini. Dan untuk rekan-rekan yang ikut di ruang daring, mari kita sama-sama ikuti acara ini karena akan banyak sekali manfaatnya untuk membangun financial freedom. Ya, kemampuan kita untuk bisa mengelola keuangan. Tapi tolong ibu-ibu dari BRI, bapak-bapak dari BRI, bagaimana cerdas finansial itu bisa kita bangun? Ya ketika finansialnya nggak punya, itu gimana caranya? Kalau Pak Tung disembarin itu bilang, beternak uang syaratnya punya uang dulu. Nah ini agak susah ini. Kita ini belum punya uang, gimana caranya? Biar finansial kita cerdas? Nah ini rekan-rekan dan triknya, Anda di kawan-kawan dari BRI. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf lahir batin, sukses selalu. Semoga Allah merahmati kita, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat.